Poin A tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Bagian tersebut merupakan satu kesatuan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 meskipun keduanya memiliki kedudukan berbeda. A. Pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Pernyataan kemerdekaan Indonesia secara terperinci pada alinea ketiga yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Yang kedua, hakikat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan pernyataan terhadap diri sendiri dan dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Bangsa Indonesia memerlukan waktu yang cukup lama untuk meraih kemerdekaan tersebut. Perjuangan bangsa Indonesia membuahkan hasil kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pada tanggal tersebut, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya dalam suatu naskah yang diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci menunjukkan adanya hubungan proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan penjelasan terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Pelaksanaan proklamasi menegaskan hak moral dan hak kodrat setiap bangsa tentang kemerdekaan. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan penegasan dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945. Perjuangan bangsa Indonesia telah diridai oleh Tuhan sehingga bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberi pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945. Pertanggungjawaban itu antara lain proklamasi diperoleh melalui perjuangan luhur negara Republik Indonesia, selanjutnya akan disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Pancasila. Poin B. Pokok kaidah negara yang fundamental. Pokok kaidah negara yang fundamental atau disebut status fundamental norm. Jika ditinjau dari segi sejarahnya, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dirumuskan, disusun, serta disahkan oleh para pendiri negara Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat dasar-dasar pokok negara yang terdiri atas dasar tujuan negara, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bentuk negara dan dasar filsafat negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Kedudukan pembukaan ini terkait dengan muatan materi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang meliputi sendi-sendi mutlak bagi kehidupan negara. Sekian dan terima kasih. Hari ini tentang uang, makna alinea
Alinea pertama, sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan dan sesuai dengan hak kemanusiaan. Alinea kedua memiliki dua makna penting. Yang pertama, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Merupakan hak yang sejalan dengan adanya pri kemanusiaan dan hak kemerdekaan adalah hak yang melekat pada manusia dan tidak bisa dilepaskan oleh siapapun. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya menjaga kemerdekaan dicantumkan dalam Perubahan Republik tahun 1945. Dalam kalimat yang pertama terdapat kata sesungguhnya. Kata sesungguhnya merujuk pada hal yang seharusnya terjadi, bukan karena faktor-faktor tertentu. Yang kedua, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kata pri kemanusiaan dan pri keadilan menjadi ukuran penentu batas batas dan kemanusiaan. Manusia sebagai individu diakui kemandiriannya sehingga diakui pula hak kebebasan. Hak kemerdekaan merupakan hak moral dan hak politik. Teman-teman bisa menjawab, hak moral dan hak politik kenapa disebut dengan hak moral dan hak politik? Afidah secara kita pada Afidah atau kodenya bersifat berbeda. Tepuk tangan. Alinea kedua berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan berkat Indonesia menuju pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bunyi alinea kedua memiliki tiga makna penting. Yang pertama, penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan rakyat Indonesia dalam meraih kemerdekaan bukanlah hal yang mudah. Bahkan para pahlawan Indonesia harus melalui serangkaian perang dan pertumpahan darah. Sebelum merdeka, Indonesia mengalami penjajahan dan berbagai negara. Masa sulit itu membuat rakyat Indonesia bersatu untuk mengusir penjajah dan merebut Indonesia itu kembali. Yang kedua, adanya hasrat yang kuat untuk menentukan nasib sendiri. Hasrat tersebut berkaitan dengan makna yang terkandung dalam alinea pertama pembukaan UUD RI tahun 1940. Kemampuan serta kekuatan bangsa Indonesia dapat berdiri tegak untuk menentukan nasib sendiri dalam kalimat telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa. Upaya menentukan nasib sendiri mustahil jika dilakukan jika bangsa Indonesia masih dalam keadaan terjajah. Poin yang ketiga, adanya keinginan mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Setelah bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan, bangsa Indonesia memiliki cita-cita nasional yang hendak diwujudkan dalam sebuah negara merdeka. Cita-cita tersebut tertuang dalam kalimat merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dalam meraih cita-cita nasional tersebut dibutuhkan perjuangan yang luar biasa. Poin yang kecil, alinea ketiga.
Alinea ketiga berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Bunyi alinea ketiga memiliki tiga makna penting. Yang pertama, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang utuh. Adanya kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa menunjukkan suatu dasar keyakinan religius yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia meyakini bahwa tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia bukan semata-mata hasil usaha manusia, melainkan sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa. Poin yang kedua, nilai moral luhur bangsa Indonesia. Adanya kalimat didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Menunjukkan nilai-nilai moral luhur bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menunjukkan asas moral yang menjunjung hak kodrat dan hak moral untuk segala bangsa supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dari penindasan dan penjara. Yang ketiga, pernyataan kembali proklamasi kemerdekaan Indonesia. Alinea ketiga ini selain mengakui adanya nilai religius dan nilai moral, terdapat pernyataan kembali proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hubungan tersebut ditunjukkan dengan adanya pernyataan proklamasi yang secara tegas diungkapkan pada kalimat, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Oleh karena itu, pembukaan di tahun 1945 disebut juga sebagai naskah proklamasi yang terperinci. Yang kedua, alinea keempat berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh upaya Indonesia dalam untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan kepentingan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dari suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, dan kerajaan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam pengetahuan dan kewakilan, serta dengan menunjukkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Bunyi alinea keempat memiliki tiga makna penting. Yang pertama, memiliki tujuan negara yang hendak dicapai. Tujuan negara Indonesia itu tujuan umum dari tujuan nasional. Tujuan umum negara Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan khusus negara Indonesia adalah membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Poin yang kedua, pembukaan terperinci dalam Undang-Undang Dasar. Ketentuan tiadakannya Undang-Undang Dasar terdapat dalam alinea disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Poin yang ketiga, memuat dasar negara. Dalam falsafah negara yaitu Pancasila tercantum dalam kalimat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia harus mewujudkan tujuan nasional Indonesia sebagai tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD tahun 1945. Bangsa Indonesia harus berupaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan memperkuat keyakinan pada ideologi